Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 konsep dasar pendidikan prasekolah akan menjelaskan modul pembelajaran anak usia dini yang anggotanya yaitu Zaina Safira Hulwani, Mila Kamelia, Mira Karmila, dan Muhammad Lukman. Yang pemateri yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yang kedua oleh Mira Karmila, yang ketiga oleh Kak Zaina Safira Hulwani, dan yang terakhir oleh Muhammad Lukman. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya akan menjelaskan modul kelas berpusat pada anak. Yang pertama ada filosofi dan landasan program, 2 individualisasi pengalaman belajar, 3 pusat kegiatan, 4 peran keluarga. Yaitu penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu filosofi dan landasan program. Pendekatan kelas yang berpusat pada anak didasarkan atas keyakinan bahwa anak akan tumbuh dan belajar dengan baik jika mereka dilibatkan secara alamiah dalam proses belajar. Program kelas yang berpusat pada anak sebagai bagian dari pendekatan yang berpusat pada anak memiliki 3 prinsip utama, yaitu 1. Konstruktivisme. Konstruktivis berlandaskan pada penelitian Piaget yang memperhatikan bahwa pada dasarnya anak secara aktif menginterpretasikan pengalamannya dalam dunia fisik dan sosial serta membangun pengetahuan, kecerdasan, serta moralitas mereka sendiri. Anak membangun pengetahuannya sendiri karena mereka memiliki begitu banyak gagasan yang sesungguhnya tidak pernah diajarkan kepada mereka. Program kelas yang berpusat pada anak merupakan pendekatan yang selaras dengan teori konstruktivis karena pendekatan ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak untuk mengkonstruksi pengetahuannya melalui pengalaman belajar yang dirancang oleh guru. Kebebasan anak dalam memilih kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan minatnya serta keberadaan pusat kegiatan atau area di kelas yang bebas dieksplorasi anak merupakan salah satu perwujudan dari teori ini. 2. Metodologi yang sesuai dengan perkembangan. Metodologi ini didasarkan pada pengetahuan serta perkembangan anak. Semua anak berkembang melalui tahapan yang umum. Meskipun demikian, pada saat yang sama, anak merupakan individu yang bersifat unik. Untuk itu, para pengajar diharapkan dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan pada diri anak sehingga dapat memfasilitasi serta melayani kebutuhan anak yang berbeda. 3. Pendidikan progresif. Pendidikan progresif menekankan bahwa pendidikan merupakan proses sepanjang hidup dan bukan untuk persiapan masa datang. Pelaksanaan pendidikan progresif dibangun berdasarkan prinsip-prinsip perkembangan dan konstruktif. Pendidikan yang berpusat pada anak mendukung lingkungan belajar yang dapat meningkatkan keterampilan dan minat anak serta pembelajaran antar teman sebaya dan kelompok kecil. Pendekatan belajar kelas yang berpusat pada anak sangat menekankan pada aspek individualisasi pengalaman belajar anak, pemberian kesempatan pada anak untuk mengambil keputusan atau memilih kegiatan yang sesuai dengan minatnya di pusat kegiatan, serta partisipasi keluarga melalui kegiatan yang dipersiapkan. 2. Individualisasi pengalaman belajar. Pada dasarnya, setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Hal inilah yang mendasari konsep perbedaan individual pada peserta didik. Perbedaan individual ini seyogyanya menjadi pertimbangan bagi para pendidik dalam mengembangkan pembelajaran. Keyakinan bahwa setiap anak merupakan individu yang berbeda diungkapkan oleh Berdikam bahwa variasi itulah yang membuat dunia anak usia dini menarik, serta hal itu pula lah yang membuat guru menyukai kegiatan mengajar
karena setiap kelompok anak adalah berbeda. Senada dengan itu, Salahuddin menyatakan bahwa anak akan belajar dengan baik apabila 1. Anak merasa aman secara psikologis serta kebutuhan fisik yang terpenuhi. 2. Anak mengkonstruksi pengetahuan. 3. Anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan anak lainnya. 4. Anak belajar melalui bermain. 5. Minat dan kebutuhan anak untuk mengetahui terpenuhi. 6. Unsur variasi individual diperhatikan. Dalam program kelas yang berpusat pada anak, unsur perbedaan individual benar-benar diperhatikan. Hal ini tampak dari peralatan bahan ajar, jadwal harian, dan tata letak kelas yang disesuaikan dengan kebutuhan. Individualisasi menuntut guru untuk menciptakan kegiatan yang membuat anak merasa tertantang dan berhasil. Dengan merencanakan kegiatan lewat luas serta mengamati anak selama kegiatan, maka guru dapat merubah atau menyesuaikan bahan ajar serta kegiatan yang diperlukan. Individualisasi pengalaman belajar tampak pada pemilihan kegiatan di area atau pusat kegiatan. Anak akan memilih kegiatan berdasarkan prakarsa serta kemampuan yang mereka miliki. Melalui individualisasi pengalaman belajar, anak dapat berkembang sesuai dengan irama kecepatannya masing-masing. Yang ketiga yaitu pusat kegiatan. Pada pendekatan yang berpusat pada anak, terdapat pusat kegiatan sebagai wahana bagi anak untuk mengeksplorasi berbagai macam bahan ajar serta permainan. Menurut Conlich, pusat kegiatan sangat bervariasi antara kelas yang satu dengan yang lainnya. Namun demikian, terdapat pusat kegiatan utama yang sebaiknya dimiliki oleh setiap kelas, yaitu yang pertama matematika atau berhitung, yang kedua ilmu pengetahuan alam, yang ketiga tempat pengenalan baca dan tulisan, yang keempat kesenian, yang kelima drama peran, yang keenam musik, yang ketujuh memasak, yang kedelapan permainan balok, dan yang terakhir pasir dan air. Yang keempat, peran serta keluarga. Partisipasi keluarga merupakan salah satu hal yang sangat ditekankan pada pendekatan kelas yang berpusat pada anak. Keterlibatan keluarga didasarkan atas keyakinan bahwa keluarga memiliki pengaruh terbesar bagi anak-anak. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak. Untuk itu, maka keluarga harus dipandang sebagai mitra yang memiliki peranan penting bagi proses pendidikan anak dan harus dilibatkan dalam pengalaman belajar anak. Seperti halnya anak, keluarga pun memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Untuk itu, harus ditempuh strategi yang beragam dalam upaya menjalin komunikasi dengan keluarga. Conlich mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis strategi yang dalam berkomunikasi dengan keluarga, yakni strategi komunikasi formal dan informal. Strategi komunikasi formal yang dapat ditempuh oleh guru yaitu pertama, melakukan kunjungan rumah, dan yang kedua, menghadirkan keluarga di ruang kelas. Selain itu, guru dapat menempuh strategi komunikasi informal, yaitu 1. Waktu mengantar dan menjemput anak, yang kedua, catatan dan buku catatan, yang ketiga, papan buletin, dan yang keempat, selebaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Konsep kecakapan hidup life skill dirumuskan secara beragam sesuai dengan landasan filosofis penyusunannya. Salah satu proses kecakapan hidup dikemukakan oleh Nelson Jones dalam Sumirat 2007 yang menyebutkan bahwa secara netral kecakapan hidup merupakan urutan pilihan yang dibuat seseorang dalam bidang keterampilan yang spesifik. Sumber lain memaknai kecakapan hidup sebagai pengetahuan yang luas dan interaksi kecakapan yang diperkirakan merupakan kebutuhan esensial bagi manusia untuk dapat hidup secara mandiri. Kecakapan hidup juga dimaknai sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar, tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya.
Kemampuan adalah realisasi dari kecakapan hidup yang bersifat kognitif, mengetahui cara mengerjakan. Kesanggupan adalah realisasi dari kecakapan hidup yang lebih bersifat efektif. Kemauan atau dorongan untuk berperilaku dan keterampilan adalah realisasi dari kecakapan hidup yang bersifat psikomotorik, tindakan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan kemauan. Menurut Supriyata 2013, keterampilan hidup dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, keterampilan hidup mengenali diri sendiri atau kemampuan hidup personal atau personal skill. Yang kedua, keterampilan berpikir rasional atau thinking skill. Yang ketiga, keterampilan sosial atau social skill. Yang keempat, keterampilan akademik atau kemampuan berpikir ilmiah. Dan yang terakhir, keterampilan vokasi atau vocational skill. Mendorong anak didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.